Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Selamat datang di bedah materi kita kali ini, di mana kita bakal membongkar habis-habisan bab-bab pembuka dari salah satu mahakarya fantasi paling epik, A Game of Thrones. George R. R. Martin itu bisa dibilang jenius banget dalam urusan membangun tensi. Hari ini, kita akan melihat persis bagaimana dia merajut dua ancaman mematikan sekaligus, kengerian murni dari sihir kuno dan kotornya intrik politik. Coba Anda bayangkan sebentar, kita berada di tengah-tengah hutan angker. Gelap gulita, dinginnya menusuk tulang, dan anginnya, wah, bunyinya mendesis di sela pepohonan seolah-olah hutan itu hidup. Nah, di tengah situasi mencekam ini, kita mendengar kata-kata terakhir yang sombong banget dari komandan muda, Ser Waymar Royce. Apa orang mati membuatmu takut? Kalimat ini sukses banget memancing rasa penasaran kita kan? Dia dengan congkaknya mengabaikan insting prajurit veteran yang jauh lebih berpengalaman, yang udah ngerasa ada yang gak beres di hutan itu. Ketegangan ini langsung mengunci perhatian kita sejak awal. Dan kalau kita menyelami sumber utama kita hari ini, yaitu edisi terjemahan bahasa Indonesia dari A Game of Thrones, kita nggak cuma sekedar diajak jalan-jalan ke dunia fantasi, tapi kita langsung dilemparkan ke dalam atmosfer keputusasaan yang benar-benar absolut. Bayangin, dari halaman pertama saja kita udah dihadapkan pada realitas dingin, di mana manusia itu ibarat pion kecil yang terjebak di tengah kekuatan yang jauh-jauh lebih besar. Bagian pertama kita, ancaman dari utara, yang berfokus pada ancaman supranatural di balik tembok besar. Yang menarik banget dari poin ini adalah, sebelum kita pusing memikirkan siapa raja yang berkuasa, kita udah disuguhi ancaman yang mengancam umat manusia itu sendiri. Makhluk lain. Mereka ini nggak digambarkan kayak monster bersisik atau raksasa jelek ya, sama sekali nggak. Mereka justru tinggi, kurus, pucat, dengan zirah yang bisa berkamuflase kayak cahaya bulan. Dan pedangnya transparan setipis kristal dengan cahaya biru yang mengerikan. Ada semacam keindahan yang sangat dingin dan elegan dari mereka. Dan sejujurnya, itu malah bikin mereka terasa jauh lebih menakutkan. Terus, pecahlah pertempuran brutal itu. Royce mencoba menangkis serangan dengan pedang baja kualitas terbaik yang dia punya. Dan tebak apa yang terjadi. Pedangnya hancur berkeping-keping seakan-akan cuma terbuat dari kaca. Dia dibantai tanpa ampun. Tapi kengerian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mayat Royce tiba-tiba bangkit kembali, matanya menyala biru terang. Di titik ini kita langsung sadar, oke, senjata manusia udah nggak ada artinya lagi. Gimana coba caranya Anda menang melawan musuh yang bisa mendaur ulang mayat teman Anda sendiri jadi pasukan mereka? Sekarang kita masuk ke bagian kedua, keadilan klan Stark. Kita akan melihat soal tugas, kehormatan, dan realitas keras di utara. Setelah kengerian di hutan tadi, kita tiba-tiba ditarik kembali ke realitas keras di Winterfell. Kutipan ini benar-benar merangkum prinsip hidup seorang Eddard Stark. Penguasa yang bersembunyi di belakang algojo bayaran akan segera melupakan arti kematian. Intinya, kalau Anda mau menghukum mati seseorang, Anda sendiri yang harus mengayunkan pedangnya. Tapi tahukah Anda apa yang ironis? Pria malang yang dieksekusi Ned hari itu adalah prajurit yang baru saja lari ketakutan dari makhluk lain di hutan tadi. Ned cuma menjalankan hukum manusia, tanpa sadar sedikit pun soal ancaman sihir yang baru aja dilihat si prajurit. Dan seolah itu belum cukup, alam seakan ikut memberi peringatan berdarah buat keluarga terhormat ini. Waktu perjalanan pulang dari eksekusi, rombongan Stark menemukan pemandangan yang bikin merinding. Ada seekor direwolf betina raksasa mati tergeletak di salju. Padahal, direwolf itu kan lambang kuno dari klan Stark. Dan yang bikin makin gila, penyebab matinya adalah tanduk rusa yang hancur dan menancap dalam banget di tenggorokannya. Kalau kita ingat rusa itu adalah lambang keluarga kerajaan, yaitu klan Baratheon, wah, pertanda alam ini benar-benar secara harfiah meramalkan tragedi berdarah yang bakal segera terjadi. Tapi poin krusialnya ada di sini. Di balik tragedi itu, ada keajaiban kecil. Anak-anak Ned menemukan bayi-bayi direwolf di sekitar induknya. Awalnya cuma ketemu 5. Pas banget melambangkan 5 anak sah Ned Stark. Tapi Jon Snow yang kita tahu adalah anak haram Ned, menemukan satu lagi yang agak terasing. Seekor anak serigala albino bermata merah. 6 serigala untuk 6 anak. Ikatan mistis ini nantinya bakal jadi fondasi yang sangat kuat untuk seluruh perjalanan panjang mereka ke depan. Lanjut ke bagian ketiga, permainan tahta dimulai. Papan catur politik kita sudah mulai bergerak. Baru aja kita mulai merasakan ritme kehidupan yang damai di utara, badai politik datang menghantam. Catelyn Stark tiba-tiba bawa kabar yang mengubah segalanya. Jon Arryn, sang tangan kanan raja, meninggal mendadak.
Dan yang lebih bikin deg-degan, Raja Robert sedang dalam perjalanan ke utara bawa seluruh rombongan istananya, termasuk Ratu Cersei dan klan Lannister. Bayangkan, orang-orang paling licik dan haus kekuasaan yang Anda tahu, tiba-tiba mau numpang di rumah Anda. Pasti pusing kan? Nah, kira-kira sebesar itulah tekanan yang langsung menimpa Ned saat itu. Dan mari kita bicarakan soal takhta besi sejenak. Kursi ini pada dasarnya mewakili semua hal yang dibenci oleh klan Stark. Bentuknya dingin, tajam, dan secara harfiah dibikin dari ribuan pedang musuh yang ditaklukkan. Jadi ketika raja datang berkunjung ke utara, itu sama artinya dengan membawa pusaran intrik berdarah dari pusat kekuasaan tersebut langsung ke hadapan keluarga Stark. Keluarga yang selama ini hidupnya lurus-lurus aja, berlandaskan kehormatan murni. Masuk ke bagian keempat, pion di seberang lautan. Kita bakal bahas para pelarian dan oportunis di Pentos. Sekarang kita menyeberang lautan dan bertemu dengan Putri Daenerys Targaryen. Usianya baru 13 tahun, bayangin. Tapi dia udah diperlakukan layaknya barang dagangan. Kakaknya, Viserys, punya ambisi gila-gilaan buat merebut kembali tahta mereka yang hilang. Mereka ini numpang hidup di tempat Magistrat Illyrio yang super kaya. Tipe pria manipulatif yang lihat manusia nggak lebih dari sekedar komoditas politik. Daenerys dimandikan, didandani pakai sutra-sutra mahal, bukan karena mereka peduli padanya loh. Mereka cuma butuh pion yang cantik buat ditukar dengan pasukan militer. Kontras banget kan? Kalau di utara tadi ada ancaman sihir yang mematikan, di sini Daenerys hidup dalam kengerian lain. Sama sekali nggak berdaya di bawah kendali pria-pria ambisius di sekitarnya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya, di satu sisi kita punya utara. Tempat di mana tugas itu suci, keadilan ditegakkan dengan pedang sendiri, plus ada ancaman monster supranatural yang nyata. Di sisi lain, kita punya selatan dan timur. Di sana pertarungan nggak dimenangkan lewat keberanian atau moral, melainkan lewat racun, manipulasi licik, dan perdagangan manusia. Ini benar-benar benturan antara kehormatan kuno melawan tipu daya yang kotor. Dan tahukah Anda, semua kontras luar biasa ini akhirnya bermuara pada satu frasa, yaitu semboyan legendaris klan Stark, musim dingin akan datang. Kalau klan lain semboyannya sibuk membanggakan kejayaan atau kehebatan nama mereka, semboyan klan Stark ini murni sebuah peringatan objektif. Dan maknanya itu ganda. Secara harfiah ya, hawa dingin supranatural dan pasukan orang mati sedang berbaris mendekat dari luar tembok besar. Tapi secara metaforis, musim dingin politik, kematian, pengkhianatan dan hancurnya tatanan kerajaan juga sedang menuju pintu depan rumah mereka bersamaan dengan datangnya rombongan istana. George R.R. Martin itu nggak ngasih jalan keluar yang gampang buat karakter-karakternya. Dari awal, dia udah ngikat dua ancaman mematikan ini tepat di leher mereka. Sihir kuno udah bangkit dan permainan takhta yang brutal udah resmi dimulai. Semboyan klan Stark itu 100% terbukti benar. Musim dingin pasti datang. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kegelapan itu akhirnya menyelimuti segalanya, siapa yang sebenarnya benar-benar siap untuk bertahan hidup? Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.